Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat menikmati hari-hari yang diberikan Tuhan untuk kita dari hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi ini sebelum kita melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, kita belajar merenungkan sabda Tuhan, dan biarlah sabda Tuhan itu yang akan memberikan hikmat dan memberikan pertolongan kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Sebelum kita bersama-sama merenungkan dan membaca sabda Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kami datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu sempurna yang Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau bersama-sama belajar dan menggumuli sabda-Mu. Biarlah pertolongan Roh Kudus yang memimpin kami secara penuh, agar sabda Tuhan yang kami pahami, yang kami imani, dapat terus menuntun kami di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan sabda Tuhan di pagi ini, biarlah Tuhan juga yang memperlengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan sabda Tuhan di pagi ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di pagi ini terambil dari dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian sabda Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu petang saya berjalan-jalan di dalam sebuah desa kecil. Saat itu saya melewati daerah persawahan. Pada petang itu saya bertemu dengan seorang bapak yang masih sibuk mengerjakan pekerjaannya di sawah. Lalu saya bertanya kepada bapak tersebut, "Pak, ini hari sudah petang, matahari sudah tenggelam, bahkan ini sudah mulai gelap. Kenapa Bapak masih tetap di sawah? Apa enggak sebaiknya pulang saja?" Saya berkata seperti itu. Namun Bapak tersebut menjawab, "Pak, saya ini masih berjuang karena saya saat ini sedang menyekolahkan anak saya di bangku kuliah. Saya berharap anak saya ini menjadi orang yang berhasil, Pak. Menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang sukses, dan melihat mereka mengalami suatu perubahan nasib yang lebih baik daripada yang saya alami." Itu yang dikatakan oleh bapak tersebut. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua melihat anak-anaknya sukses, tentunya memberikan suatu kebanggaan dan nilai tersendiri. Bahkan sebagai orang tua, ketika melihat anak-anaknya sukses dan berhasil, itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat dalam kisah di Injil Lukas ini, suatu kisah yang sangat menarik. Dari satu sisi, di sini Yesus sedang mengajar pada orang banyak.
Bahkan kuasa ilahi dan hikmat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus luar biasa. Sehingga banyak orang yang mengagumi, banyak orang yang mendengarkan pengajaran Yesus itu begitu tercengang melihat kuasa dan hikmat yang ada pada Yesus itu. Bahkan suatu ungkapan yang disampaikan oleh seorang ibu di sini ketika mengagumi dan melihat hikmat yang ada pada Tuhan Yesus. Di sana dikatakan, berbahagialah seorang ibu yang melahirkan engkau dan susu yang menyusui engkau. Karena ia melihat bahwa Yesus seorang yang penuh dengan bijaksana, orang yang terkenal, bahkan orang yang memiliki karunia yang sangat luar biasa, yang mengajar dengan bijaksana, dan banyak orang yang tercengang dan terkagum-kagum akan pengajarannya itu. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut pandangan ibu ini tentunya orang tua yang melahirkan, yang punya anak begitu bijaksana, yang punya anak begitu luar biasa penuh kuasa, sebagai orang tua akan memiliki suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Bapak, ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita juga mengacu kepada Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, Maria ketika mengunjungi Elisabet, dan suatu ungkapan pujian yang diungkapkan oleh Maria di dalam pujian tersebut juga mengatakan, semua orang akan mengagumi bahwa aku adalah orang yang berbahagia. Karena Maria tahu bahwa ia mengandung seorang bayi yang lahir akan menjadi orang yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun yang sangat menarik di dalam kisah ini, ketika orang-orang mengagumi dan juga mengalami suatu kebahagiaan ketika melihat Yesus yang tumbuh menjadi orang yang bijaksana. Bahkan ia juga mengungkapkan kekagumannya itu untuk menyampaikan pemahamannya. Pasti Ibu Maria yang melahirkan Yesus adalah orang yang berbahagia ketika melihat Yesus bertumbuh dengan bijaksana dan penuh dengan kuasa di dalam memberikan suatu pengajaran kepada orang-orang pada saat itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun yang sangat menarik ketika orang yang mengagumi Yesus menyampaikan suatu ungkapan akan kebahagiaan bagi seorang ibu yang memiliki anak seperti dia. Yesus justru menunjukkan kepada mereka bahwa bahagia yang sejati adalah bukan semata-mata ketika memiliki sesuatu yang luar biasa, tetapi kebahagiaan yang sejati adalah yaitu setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang terus memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memelihara sabda Tuhan mereka dikatakan berbahagia? Seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24. Di sana dikatakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Itu dipakai sebagai ungkapan bagi orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Jadi orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas landasan yang kokoh. Artinya orang yang membangun hidupnya di atas dasar sabda Tuhan adalah orang yang teguh. Karena apa? Karena ia memiliki kekuatan yang sejati.
Mereka mendasarkan hidupnya atas perkataan yang hidup, yaitu perkataan Allah itu sendiri. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya, kehidupannya akan kuat. Ia tidak akan goyah, bahkan tidak akan dapat diombang-ambingkan oleh keadaan yang ada di sekitarnya. Bahkan kitab Pemazmur di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-98, Raja Daud juga mengungkapkan ketika ia terus menghidupi sabda Tuhan, terus merenungkan sabda Tuhan setiap hari dan menghidupinya, maka ia bertumbuh menjadi orang yang bijaksana. Bahkan ia mengungkapkan bahwa dirinya terus bertumbuh menjadi orang yang bijaksana dibanding dengan orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105 juga diungkapkan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki orang yang terus berjalan di dalam kehidupan ini. Dan firman Tuhan juga penerang di dalam kehidupan orang-orang percaya. Artinya, orang yang menghidupi sabda Tuhan dan yang terus memelihara sabda Tuhan ibarat orang yang terus berjalan di tempat yang terang. Orang yang berjalan di dalam tuntunan dan anugerah Tuhan, sehingga ia akan dapat melihat kehidupan ini dengan jelas, dengan mata hati rohani yang tertuju kepada sumber kehidupan, yaitu Allah itu sendiri. Bahkan Yosua juga mengungkapkan, orang yang terus merenungkan sabda Tuhan siang dan malam dan mempercayai sabda Tuhan itu di dalam hidupnya setiap hari, maka di sana dikatakan, kemanapun kita berada dan kemanapun kita pergi, maka kita adalah orang-orang yang beruntung. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita menjadi orang yang beruntung ketika kita memelihara sabda Tuhan dan terus menghidupinya? Karena kita orang yang mempercayakan hidup kita kepada sumber hidup yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Firman Tuhan, perkataan Tuhan yang hidup, bahkan perkataan yang hidup kekal. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang terus berpegang teguh kepada firman Tuhan itu. Ia tidak akan goyah, ia akan tetap kokoh, ia akan dapat memutuskan dalam mengambil keputusan di dalam hidupnya, dapat mengambil keputusan dengan tepat. Karena apa? Karena ia dapat melihat kehidupan ini dengan terang Allah, dengan otoritas Sang Ilahi, Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Untuk itu, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang yang suka akan sabda Tuhan, mencintai sabda Tuhan, dan terus menghidupi dan memelihara sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita pasti akan menjadi orang yang berbahagia, karena dengan mendasarkan hidup pada firman Tuhan, kita terus memiliki kekuatan di dalam membangun kehidupan ini. Kita tidak akan pernah goyah di dalam mengambil keputusan dan membangun prinsip hidup, karena firman Tuhan adalah kekuatan yang sejati bagi orang-orang yang percaya. Dengan tuntunan firman Tuhan, kita akan terus bertumbuh semakin bijaksana di dalam melangkah, dalam mengarungi kehidupan ini. Dan melalui firman Tuhan juga, kemanapun kita berada, kita akan menjadi orang yang beruntung. Karena apa?
Tuhan sendiri yang menjamin hidup kita ketika kita mempercayai sabdanya di dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita terus mencintai sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan setiap hari dan menghidupinya di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali kepada Tuhan, kita berdoa minta hikmat dan pertolongan Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat sabda-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami di pagi ini ya Bapa. Biarlah Tuhan sabda-Mu yang sudah kami renungkan ini dengan pertolongan dan kuasa Tuhan kami dimampukan untuk terus menghidupi dan terus memelihara sabda-Mu itu di dalam setiap aspek kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dan biarlah berkat kasih anugerah Tuhan yang terus menuntun dan yang memelihara kehidupan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.